Kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul I Saw the Devil yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang aksi balas dendam seorang agen kepada seorang psikopat karena telah membunuh tunangannya dengan sangat brutal. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jo Yoon yang mengalami masalah pada mobilnya. Di sana, ia sedang menunggu mobil derek yang akan datang ke tempat itu, sambil menelpon tunangannya bernama Kim So Yoon, yang merupakan seorang badan intelijen nasional. Pada saat itu, So Yoon harus pergi bekerja, sehingga ia tidak bisa menjemput Jo Yoon. Kemudian, sebuah van kuning berhenti di depan mobil Jo Yoon. Di sana turun seorang pria dengan wajah yang sangat menakutkan, lalu mengetuk kaca mobil Jo Yoon untuk menawarkan bantuan. Tetapi Jo Yoon menolak tawaran pria tersebut dan memilih untuk menunggu mobil derek datang ke tempat itu. Pria itu bernama Young Chul yang tetap ingin membantu Jo Yoon meskipun dirinya sudah menolak kedua kalinya. Setelah itu, Young Chul pun pergi dari sana. Namun ketika menyalakan lampu mobil, sesuatu terjadi kepada Jo Yoon. Young Chul adalah seorang pembunuh berantai yang memukul kepala Jo Yoon dengan sangat kejam dan juga brutal, hingga membuatnya tidak sadarkan diri, lalu membawanya ke tempat kediamannya untuk dimutilasi. Keesokan harinya, sebuah potongan telinga ditemukan oleh anak kecil yang sedang bermain di bawah jembatan. Hal itu pun membuat viral di masyarakat, dan polisi gabungan pun dikerahkan untuk melakukan pencarian di sekitaran tempat penemuan potongan telinga tersebut. Di sana juga terdapat ayahnya Jo Yoon dan tunangannya So Yoon. Setelah melakukan pencarian, salah satu polisi menemukan sebuah kepala, yang mana kepala itu adalah kepala Jo Yoon yang telah terpisah dari badannya. Hal itu pun membuat syok ayahnya dan juga tunangannya So Yoon. Ayah Jo Yoon adalah seorang detektif yang pada saat itu ia menyesal karena tidak bisa melindungi anaknya sendiri dan meminta maaf kepada So Yoon. Keluarga Jo Yoon pun tak henti-hentinya menangis di tempat pemakamannya Jo Yoon. Begitu juga dengan So Yoon yang masih tidak terima dengan meninggalnya tunangannya tersebut dan berjanji akan mencari sang pembunuh untuk membalaskan dendamnya. So Yoon pun minta izin untuk cuti beberapa minggu dari pekerjaannya. Hal itu ia lakukan untuk mencari orang yang telah membunuh tunangannya. So Yoon kemudian bertemu dengan rekannya untuk memberikan alat GPS dan sebuah kapsul agar mempermudah dirinya untuk menyiksa sang pembunuh. Ayah Jo Yoon kemudian memberikan 4 data diri mantan pembunuh yang memiliki kasus serupa dengan kematian Jo Yoon. 4 orang tersebut adalah orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya. So Yoon pun mencoba untuk mendatangi 4 orang tersebut satu persatu, dimulai dengan orang yang pertama. Kemudian So Yoon mendatangi tempat orang pertama yang dicurigai dan masuk ke dalam rumah orang tersebut, lalu menemukan orang itu yang sedang mengkongkang Johnny. So Yoon kemudian menginterogasi orang tersebut dengan memperlihatkan sebuah foto mobil milik Jo Yoon yang digunakan pada waktu itu. Namun, orang tersebut tidak mengetahui apapun tentang foto yang ditunjukkan oleh So Yoon. Kemudian So Yoon mengambil kunci Inggris lalu memukulkannya ke Johnny orang tersebut hingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Terlihat So Yoon sedang mengikuti orang kedua yang dicurigai sebagai pembunuh tunangannya. Ketika berhenti di lampu merah, So Yoon langsung menabraknya hingga membuatnya terjatuh. Namun di sana, So Yoon tidak mendapatkan apa-apa dari pria tersebut. Berlanjut untuk mencari orang ketiga, yang diduga kuat menjadi orang yang telah membunuh Jo Yoon. Orang itu bernama Young Chul.
seorang pembunuh berantai yang dimana pada malam itu ia melakukan kembali aksinya untuk menculik seorang wanita. Pada malam itu, seorang wanita sedang menunggu taksi di sebuah pemberhentian. Kemudian Yung Chul datang menghampirinya dengan menggunakan mobil van berwarna kuning yang biasa ia gunakan. Yung Chul lalu menawarkan tumpangan kepada wanita tersebut. Awalnya wanita itu menolak tawaran Yung Chul. Namun karena tidak melihat kendaraan yang melintas di jalan itu lagi, akhirnya wanita tersebut menerima tawaran Yung Chul. Kemudian Yung Chul membawanya ke tempat jalanan yang tidak ada sama sekali orang di sana, lalu memukul kepala wanita itu dengan sebuah pipa, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Karena minimnya informasi mengenai Yung Chul, So-yeon mendatangi rumah orang tuanya dengan menyamar sebagai petugas asuransi. So-yeon pun meminta beberapa foto anak mereka untuk memastikan apakah benar bahwa mereka adalah orang tuanya Yung Chul. Namun di sana hanya terdapat foto-foto Yung Chul yang masih remaja. Kemudian So-yeon menunjukkan foto terbaru Yung Chul kepada ibunya. Di sana ibunya sangat terkejut melihat foto terbaru anaknya dengan wajah yang sangat menakutkan. So-yeon mencoba untuk menanyakan keberadaan Yung Chul kepada ibunya. Namun sang ibu tidak mengetahuinya dan menyarankan untuk menanyakannya kepada anak Yung Chul yang kebetulan tinggal di sana. Ketika itu, So-yeon melihat anak Yung Chul yang sedang bermain bola sendirian dan mencoba untuk menanyakan keberadaan ayahnya kepada anak itu. So-yeon pun masuk ke dalam rumah Yung Chul, yang pada saat itu tidak terdapat siapapun di dalam rumah tersebut. Terdapat sebuah lemari yang dikunci dengan sebuah gembok. Ketika dibuka, terdapat pakaian dalam wanita dan sepatu wanita di dalam lemari itu. Dari belakang terdapat sebuah pintu dan So-yeon mencoba untuk membukanya. Di sana ia menemukan cincin tunangan milik Jo-yeon pada saluran air yang terjatuh ketika ia dimutilasi oleh Yung Chul. So-yeon pun akhirnya mengetahui bahwa Yung Chul adalah orang yang telah membunuh tunangannya dan mencoba untuk mencarinya. Di sisi lain, terlihat Yung Chul bekerja sebagai supir bis pada sebuah sekolah yang sedang mengantarkan anak sekolah pulang. Kemudian pihak kepolisian datang ke sekolah tersebut untuk menanyakan keberadaan Yung Chul, bahwa ia sedang mengantarkan anak murid-muridnya pulang sekolah. Kepolisian itu lalu menyuruh pihak sekolah untuk menelpon Yung Chul. Namun di sana Yung Chul mengabaikan panggilan dari pihak sekolah. Kemudian Yung Chul membawa anak sekolah itu ke rumahnya dan melepas pakaian wanita tersebut lalu melakukan sesuatu kepada wanita itu. Ketika itu, Yung Chul mendengarkan suara seseorang yang memanggil namanya, lalu mengambil sebuah sabit untuk mencari orang tersebut. Di sana ia melihat So-yeon yang berhasil menemukan dirinya dengan wajah yang penuh amarah. Yung Chul pun langsung menyerang So-yeon dengan sebuah sabit. Namun karena So-yeon adalah seorang agen, maka dirinya dapat dengan mudah mengalahkan Yung Chul. So-yeon pun tidak langsung membunuh Yung Chul pada saat itu. Ia memasukkan sebuah alat pelacak ke dalam tubuhnya Yung Chul dan memberinya sejumlah uang untuk mengobati luka di badannya. Hal itu pun dilakukan So-yeon agar dirinya bisa melacak keberadaan Yung Chul dan terus menyiksanya. Yung Chul kemudian membawa sebuah pisau, lalu mencoba untuk mencari tumpangan pada sebuah mobil yang melintas ketika itu. Sebuah taksi memberikannya tumpangan yang terdapat 2 orang di dalam taksi tersebut. Orang itu juga berniat ingin membunuh Yung Chul. Namun Yung Chul adalah seorang pembunuh profesional yang sudah ahli dalam menghilangkan nyawa seseorang. Taksi itu pun menabrak sebuah pohon, yang dimana So-yeon mengetahui hal itu. Melalui GPS yang telah ia masukkan ke dalam tubuhnya Yung Chul. Yung Chul pun membuang 2 mayat orang itu pada sebuah hutan yang ditemukan oleh So-yeon di pagi harinya. Yung Chul pun pergi ke sebuah klinik untuk mengobati luka di tubuhnya dengan menggunakan taksi curiannya semalam. Di sana terdapat seorang perawat wanita yang berusia 22 tahun. Ketika perawat itu masuk ke sebuah ruangan, Yung Chul sudah berada di sana, lalu mengunci ruangan tersebut dan menyuruh perawat itu untuk melepas semua pakaiannya.
Soyun yang mengetahui posisi Yongchul masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membawa racun api lalu memukulkannya ke wajah Yongchul. Setelah berhasil mengalahkan Yongchul, Soyun menyuruh perawat itu untuk mengobati urat kaki Yongchul yang diputuskan oleh Soyun. Yongchul kemudian pergi menggunakan mobil taksi, lalu berhenti di tepian jalan untuk membegal kendaraan yang melintas. Namun karena yang berhenti adalah rombongan tentara, Yongchul mengurung niatnya dan mencoba untuk pergi ke rumah temannya. Dari luar rumah, Soyun sudah ada di sana dan mendengarkan pembicaraan mereka melalui alat pelacak yang ada di dalam tubuhnya Yongchul. Pada saat itu, Taejo mengatakan kepada Yongchul bahwa orang yang mengejarnya hanya ingin mengiksanya dengan cara melepaskannya, lalu menangkapnya kembali. Soyun yang mendengarkan hal tersebut menjadi emosi lalu mencoba untuk masuk ke rumah itu. Di sana terdapat banyak wanita yang disekap di tempat itu. Taejo membawa salah satu wanita itu untuk dimutilasi. Namun di sana Taejo mendengarkan suara orang mengetuk pintu dan dirinya mencoba untuk menghidupkan musik. Wanita yang dibawa Taejo tiba-tiba saja menghilang dari sana, dan ia mencoba untuk mencarinya di tempat itu. Namun setelah berbalik arah, Taejo melihat Soyun sudah ada di tempat tersebut, dan perkelahian pun terjadi di tempat itu. Yongchul yang mendengarkan suara berisik di dapur, mencoba untuk mendatanginya dengan membawa sebuah senjata. Soyun kemudian mematahkan tangan Taejo, dan menusukkan sebuah obeng ke tangannya, lalu mengikat lehernya dengan sebuah rantai. Ketika akan memotong tangan Taejo, seketika itu pula datang Yongchul lalu menembak Soyun. Untungnya pada saat itu Soyun berhasil menghindar tembakan Yongchul dan melarikan diri dengan melompat dari jendela lalu masuk ke sebuah kamar. Di sana ia mengambil pipa besi dan satu toples mata pancing. Ketika keluar dari sana, Si Jung melihatnya lalu membawa sebuah pisau untuk melukai lengan Soyun. Ketika akan pergi, Taejo yang telah dibebaskan oleh Yongchul datang menghampiri dan langsung menyerang Soyun. Namun untungnya Soyun dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Di sana juga terdapat Yongchul yang sedang menaiki tangga. Kemudian Soyun langsung menaburkan mata pancing itu di lantai tersebut, sehingga membuat Yongchul kesakitan dan terjatuh. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Soyun untuk menghampirinya dan menendang senjata yang dipegang oleh Yongchul, lalu memukulnya secara brutal. Keesokan harinya, Taejo dan juga Sejong dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan di sana. Tetapi Yongchul dibawa oleh Soyun ke rumah sakit yang berbeda. Ketika itu, rekannya Soyun menyarankan dirinya untuk menyerahkan Yongchul kepada pihak kepolisian. Namun Soyun menolak hal tersebut karena dirinya ingin balas dendam kepada orang yang telah membunuh tunangannya. Ia menginginkan bahwa sang pembunuh harus merasakan seperti apa yang ia rasakan. Di sana juga terdapat Yongchul yang sedang pingsan. Ketika itu, Soyun dan temannya sempat mengobrol tentang alat pelacak yang ada di dalam tubuhnya, yang dimana alat pelacak itu akan keluar dari tubuhnya ketika dirinya mengalami diare. Ternyata Yongchul tidak sepenuhnya pingsan pada saat itu, sehingga dirinya mengetahui hal tersebut. Ketika terbangun, Yongchul sudah berada di dalam terowongan. Ketika itu, Yongchul pergi ke sebuah toko apotik untuk mengambil paksa beberapa obat, sambil berbicara mengenai ancamannya yang akan membunuh keluarga Juyun. Mendengarkan hal tersebut, Soyun bergegas mengejarnya di apotik itu. Namun setelah sampai, penjaga apotik telah tewas dibunuh oleh Yongchul. Di sisi lain, Yongchul yang sedang berada di toilet akhirnya mendapatkan alat pelacak tersebut melalui kotorannya, lalu membunuh seorang supir taksi yang datang pada saat itu. Kemudian meletakkan alat pelacak itu ke dalam mulutnya sang supir taksi sebagai upaya untuk mengelabui Soyun, yang pada saat itu ia melihat seseorang telah tewas di dalam toilet tersebut ketika ia mengikuti alat GPS itu.
Yung Chul kemudian menelpon pihak kepolisian dan mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan diri di suatu tempat bernama Yonyi Country. Namun sebelum itu, ia ingin melakukan sesuatu. So-yun yang tidak mengetahui keberadaan Yung Chul mencoba untuk mendatangi temannya yang sedang sekarat bernama Taejo di rumah sakit. Di sana Taejo mengatakan bahwa Yung Chul akan membunuh keluarga Juyun, lalu menyerahkan diri kepada polisi sambil tertawa di depan So-yun. Melihat hal itu, So-yun menjadi emosi dan merobek mulut Taejo. Di dalam perjalanan, rekan So-yun menelponnya dan mengatakan bahwa Yung Chul akan menyerahkan diri kepada polisi. Namun sebelum itu dirinya akan menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Di dalam perjalanan, So-yun menelpon ayahnya Juyun untuk memberitahukan bahwa seseorang akan datang ke rumahnya. Namun ketika akan mengangkat telepon, Yung Chul sudah datang di sana dengan menyamar sebagai pengantar paket, sehingga ayah Juyun tidak jadi mengangkat telepon dari So-yun. Singkat cerita, Yung Chul pun membunuh ayah Juyun, lalu memukul terus menerus kepalanya. Juyun memiliki seorang adik bernama Seyun yang baru pulang dari bekerja saat itu, sehingga dirinya tidak mengetahui apa yang telah terjadi di rumah tersebut. Kemudian Yung Chul menculik Seyun dan membawanya kabur dari sana. Setibanya di rumah Juyun, detektif Oh langsung memukul So-yun. Karena perbuatannya tersebut membuat ayah Juyun terbunuh dan membuat Seyun diculik oleh Yung Chul. Yung Chul kemudian menelpon detektif Oh, lalu ia mencoba untuk menanyakan kemana dirinya membawa Seyun. Namun Yung Chul justru menyuruhnya untuk memberikan telepon itu kepada So-yun. Dari percakapan itulah So-yun mengetahui bahwa Seyun sudah tewas dibunuh oleh Yung Chul. Ketika itu Yung Chul sedang pergi menuju tempat dirinya akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan di tempat itu sudah terdapat banyak polisi yang siaga menunggu kedatangan Yung Chul. Namun dari kejauhan, So-yun yang belum puas dengan balas dendamnya mencoba untuk membawa Yung Chul dengan menggunakan sebuah mobil. Ia melakukan itu agar pihak kepolisian tidak jadi menangkapnya, sehingga dirinya bisa mengakhiri balas dendamnya terhadap kematian tunangannya. So-yun pada saat itu membawa Yung Chul ke rumahnya, tempat di mana dirinya memutilasi tunangannya Juyun. Di sana, So-yun akan mengakhiri penyiksaan Yung Chul di tempat itu. Yung Chul membuat sebuah jebakan. Pada saat itu, Yung Chul sedang menggigit sebuah tali. Jika tali itu dilepaskan dari mulutnya, akan ada sebuah pisau besar yang akan memenggal kepalanya. Tali itu pun juga dikaitkan pada sebuah pintu, yang jika dibuka dapat menarik tali tersebut dari mulutnya Yung Chul, sehingga membuat kepalanya terpenggal. So-yun pun pergi dari sana dengan meletakkan sebuah perekam suara yang dapat ia dengar dari kejauhan. Ketika itu, terlihat orang tua Yung Chul beserta anaknya datang ke rumah tersebut untuk menemuinya. Namun sang ayah menyangka bahwa pintu itu tidak bisa dibuka mungkin karena macet. Kemudian ia mencoba untuk terus membukanya, sehingga membuat tali di mulut Yung Chul akhirnya terlepas dan membuat dirinya tewas, dengan kepala yang telah terputus di depan mata orang tuanya. Dan film pun selesai.